Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi dan salam bahagia. Waalaikumsalam. Kita bisa berjumpa lagi untuk pertemuan yang terakhir sebelum kalian melaksanakan ujian akhir semester. Seperti janji saya di ujian yang di pertemuan yang terakhir ini, kita akan membahas mengenai kisi-kisi di mana kira-kira materi yang bisa kalian pelajari mulai dari mana. Kalian bisa sambil mulai mencatat saja. Nanti saya akan mengirimkan soalnya ke akademik dan kalian tinggal mengerjakan. Karena sekarang sudah tanggal 23 Januari dan tanggal 1 Februari kalian sudah mulai mengerjakan ujian akhir semester. Setelah ini tidak ada lagi pertemuan mengenai materi ataupun mengenai praktik. Dan saya titip pada kalian tetap jaga kesehatan, karena sudah 2 hari ini saya mendengar kabar orang-orang terdekat, sebetulnya bukan saudara, tapi teman yang masih zaman muda dulu meninggal. Saya tidak tahu karena penyakitnya apa, tapi ya kalau dari keluarganya mereka selalu menyatakan jantung. Saya tidak tahu juga apakah benar jantung atau karena virus ini, karena memang ada yang tidak boleh pulang dari rumah sakit, kan tidak mungkin kalau tidak boleh pulang dari rumah sakit itu jantung. Ya mungkin karena wabah ini, jadi sebaiknya sebelum kita mulai kita doakanlah mereka. Kita doakan mereka, mudah-mudahan orang-orang yang berada dekat dengan lokasi kejadian bencana, kemudian yang saat ini keluarganya ditimpa musibah mengenai COVID dan lain sebagainya, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan dari mara bahaya tersebut gitu ya, dari bencana alam dan lain sebagainya. Nggak disangka-sangka umurnya masih muda, nggak kelihatan sama sekali, tiba-tiba melihat di grup, wah kok dia meninggal. Tapi sebenarnya dia memang orangnya ya, kami sama-sama dibesarkan di lingkungan masjid ya, dan sekarang sudah menikah, berpencar satu persatu, dan mendengar kabar itu ya terus terang kaget. Jadi mudah-mudahan kalian di lingkungan kalian terjaga kesehatannya dan tidak terjadi lagi bencana seperti ini, dan cepat selesai bencana yang terjadi di Indonesia ini. Ngeri juga. Dan mudah-mudahan setelah bencana terjadi ini ekonomi pas bangkit, karena akan mempengaruhi. Walau bagaimanapun, semakin banyak kita lockdown, ketika roda perekonomian tidak berputar, perekonomian lama-lama akan runtuh. Ketika perekonomian runtuh, yang terjadi adalah strata sosial yang terus menurun. Kalau strata sosial terus menurun, biasanya banyak kerusuhan di mana-mana. Tingkat kriminalitas akan meningkat. Karena banyak orang yang mereka tidak mendapatkan penghasilan satu. Ya mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik itu tidak terjadi. Ngeri, terlalu ngeri kalau kita berpikir ke sana. Ya coba bayangkan logikanya kan begini. Perekonomian itu, roda perekonomian bisa berputar kalau adanya kegiatan perdagangan misalnya, atau kegiatan perekonomian yang saya rangkumkan dalam kegiatan perekonomian. Kalau dalam kegiatan perekonomian berarti yang harus dilakukan adalah adanya perdagangan, adanya aktivitas penjualan, kemudiannya ada aktivitas investasi, ada aktivitas perusahaan yang berjalan sebagaimana mestinya gitu. Perusahaan-perusahaan yang mereka memulai lagi kembali usahanya, pabrik-pabrik mulai produksi. Kalau keadaannya seperti ini terus, ini teori loh, jadi kayak saya membahas mengenai aktivitas perekonomian internasional. Aktivitas perekonomian internasional itu yang pertama adalah ekspor impor. Ekspor impor itu adalah perdagangan antar negara. Yang kedua,
Kemudian investasi, kemarin kita sudah bahas mengenai investasi secara panjang lebar. Foreign direct investment, foreign portfolio investment. Kemudian lisensi. Lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh perusahaan kepada orang lain untuk menggunakan merek mereka. Kemudian franchising. Franchising sama lisensi sama. Kalau franchise itu semuanya. Kalau lisensi hanya merek dagangnya saja. Kalau franchise itu semua. Mulai dari merek dagang, produknya. Contohnya misalnya McD, McDonald. Mereka mewaralabakan. Franchise kan atau waralaba. Waralaba itu salah satu kegiatan dari kegiatan ekonomi internasional. Waralaba ketika McDonald mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek dagangnya, kemudian mereka mempergunakan resep-resepnya, ini termasuk aktivitas perekonomian. Coba bayangkan ketika perusahaan-perusahaan dan kegiatan perekonomian yang saya sebutkan tadi tidak berjalan semua. Di pasar orang tidak boleh berdagang, di perusahaan orang tidak boleh bekerja, artinya ditekan. Yang terjadi adalah perekonomian tidak berjalan. Ketika sudah perekonomian tidak berjalan, langkah yang selanjutnya adalah kerusuhan. Masyarakat bawah, mereka merasa saya tidak punya, sudah tidak punya penghasilan, tidak ada uangnya, ini yang harus kita hati-hatikan. Biasanya kriminalitas yang meningkat. Kalau seperti itu, setelah kriminalitas yang meningkat, segala cara mereka akan lakukan orang-orang ini. Ini yang saya khawatirkan. Makanya pemerintah harus bisa untuk mengerem supaya tidak terjadi hal itu. Bagaimana caranya? Kalau dibuka, banyak yang meninggal. Kalau dibuka, orang berpenyakit kan gitu. Yang paling dekat saja. Ini kasus yang terjadi. Itu. Jadi itu sekalian tadi materi yang akan kita bahas hari ini ya, sampai ke sana gimana aktivitas di ekonomi internasional selain dari pengertian ekonomi secara mikro, dan ya kalian boleh mencatat pengertian dari ekonomi secara mikro, ekonomi secara makro, kemudian ekonomi makro, ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor yang sudah kita bahas, kemudian investasi, kemudian investasi itu termasuk multinational corporation. Itu inti-intinya. Kalian bisa mencatat dan kita mungkin akan menghitung sedikit. Kemudian teori ekonomi klasik, teori Adam Smith, kemudian teorinya dari David Ricardo, teorinya Heckscher dan Ohlin mengenai teori ekonomi modern yang berbasis perusahaan, kemudian sampai dengan yang ini yang sekarang akan saya bahas, di mana aktivitas dari perekonomian, ekonomi internasional. Saya buka saja. Ekonomi internasional mengenai kegiatan ekspor impor, investasi, dan lain sebagainya. Apa itu ekspor impor? Ekspor impor itu adalah kegiatan perdagangan. Ini akan berkaitan dengan GDP. Apa itu GDP? Gross Domestic Product, atau produk domestik bruto yang pernah kita bahas. Apa itu produk domestik bruto? Pendapatan negara. Kas negara tidak akan bertambah kalau tidak ada kegiatan perdagangan. Kas negara tidak akan bertambah kalau tidak ada pajak yang kita bayar. Dari situ, roda perekonomian berputar. Itu yang dibahas oleh Ibu Sri Emma. Dari mana PDB-nya? Dari pendapatan ekspor impor. Dari pinjaman. IMF, International Monetary Fund. Mungkin itu hanya pengertian sedikit ya. Saya tidak akan lebih dari 10 soal esai. Bentuknya soalnya seperti itu, di mana kita membahas mengenai perdagangan internasional. Salah satunya ini juga teori ekonomi internasional. Kenapa saya tidak membahas lebih jauh? Ini sudah jauh sebetulnya, karena dasar-dasar ekonomi kalian hanya perlu perkenalan saja, saya pikir, mengenai ekonomi internasional. Jadi aktivitas ekonomi internasional secara histori, ekonomi atau perdagangan internasional terbentuk ekspor impor, berbentuk ekspor impor. Namun dalam dunia perdagangan internasional sekarang ini yang sangat kompleks, banyak bentuk aktivitas bisnis internasional lainnya yang lazim, yang
saya sebutkan tadi. Selain ekspor impor, lisensi, waralaba, franchise tadi atau falas itu termasuk. Lisensi di mana suatu perusahaan mengizinkan perusahaan orang lain untuk mempergunakan merek dagang dia. Franchise, waralaba bukan hanya merek dagang, semuanya. Perizinannya mereka mengizinkan mulai dari bagaimana prosesnya, prosedur pelaksanaan, misalnya kalau McD, bagaimana mereka masak dagingnya, resep dagingnya bagaimana, itu namanya kegiatan perekonomian. Ekspor atau mengekspor adalah penjualan produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara orang lain. Ini dikatakan sebagai ekspor. Sedangkan mengimpor atau importir adalah membeli produk yang dibuat di negara lain untuk dipergunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Ada pertukaran di sini. Kemudian, aktivitas ekonomi internasional, di mana perusahaan yang memasuki ekonomi internasional pada umumnya melibatkan diri secara bertahap. Dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko bisnis yang sangat tinggi. Kenapa ini dikatakan sangat tinggi? Nanti saya lihat dari pola pembayaran. Pola pembayaran ekspor impor dibagi menjadi 5. Open account, cash payment, letter of credit, konsinyasi, itu pola pembayaran. Dan dari 5 pola pembayaran ini, ada yang paling sering dilakukan oleh pelaku ekspor impor. Apa saja? Yang paling sering dilakukan adalah letter of credit. Kenapa? Karena dirasakan paling aman. Kenapa paling aman? Karena melibatkan 2 instansi perbankan. Jadi dia melibatkan perbankan untuk proses pembayarannya. Beda dengan cash payment. Ketika kita melakukan perjanjian dengan orang luar dan pembayarannya dilakukan dengan cash payment, kadang-kala ini sering terjadi miss. Itu salah satu resikonya. Resiko yang terjadi. Jadi sebelum kalian melakukan kegiatan ekspor impor, yang harus kalian lakukan adalah memfikskan terlebih dahulu. Memfikskan perjanjian yang sudah kalian buat. Ini yang saya sebutkan tadi. Letter of credit, suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel atas importir yang bersangkutan. Ini pola paling aman untuk pembayaran. Kemudian konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem pengiriman barang ekspor kepada importir di luar negeri, di mana barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan kepada importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh eksportir. Barang yang terjual akan dikembalikan kepada eksportir. Dalam sistem ini, eksportir memegang hak milik terhadap barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Oh ya, sekedar informasi, saya mengambil sumber ini dari bukunya Mahyus Ekananda, Ekonomi Internasional. Kemudian wesel inkaso, ini pola pembayaran ekspor impor atau collection draft. Dalam sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang sampai atau wesel draft dibayar oleh importir. Eksportir atau penarik wesel drawer mengapalkan barang sementara pemilik dokumen terhadap pengiriman barang secara langsung, baik melalui bank importir dikirim ke eksportir. Penyerahan dilakukan kepada importir berdasarkan pada dokumen against payment. Penyerahan dokumen pada importir dilakukan apabila importir telah membayar. Dokumen against acceptance, penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah mengaccept wesel. Kemudian pembayaran yang paling dasar, open account. Open account, sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran di mana belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima oleh importir sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Oleh invoice dicantumkan tanggal dan waktu pembayaran.
Sistem ini dapat terjadi apabila satu, ada kepercayaan antara eksportir dan importir. Kedua, barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli. Yang ketiga, apabila eksportir kelebihan dana, eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. Yang sering terjadi adalah ketika barang sudah kita kirim, kemudian berikut dengan invoice, pembayaran tidak dilakukan. Penipuan. Resikonya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan kegiatan perekonomian atau perdagangan internasional yang melibatkan dengan pihak luar negeri, pastikan dulu kalian paham mengenai bahasanya. Ahli dari ekonomi mengatakan, kalau kalian mau berurusan dengan pihak orang luar, yang harus kalian lakukan, satu, betul-betul memahami keadaan atau kondisi di negaranya. Yang harus kalian lakukan adalah tinggal seumur hidup di negaranya, itu yang pertama menurut Ed Hall. Yang kedua, kalian harus melakukan training eksklusif. Kenapa? Yang pertama, kalian tahu mengenai budaya mereka terlebih dahulu. Itu yang dilakukan, itu yang dikatakan oleh Ed Hall. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan kegiatan perdagangan atau kalian membuka usaha di negara orang lain, minimal ada dua cara yang harus kalian tempuh. Tinggal seumur hidup di negara tersebut, kemudian lakukan training. Mulai dari sisi bahasa, komunikasi, mengetahui struktur nilai dan sikap. Kemudian kalian harus mengetahui juga budayanya, agamanya. Pahami dulu budaya mereka, pahami bahasa mereka, pahami agama mereka. Setelah kalian paham dengan lingkungan sekitar, baru melakukan kegiatan usaha. Kalau tidak, jangan sekali-kali melakukan ini. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kita balik, kegiatan perekonomian bukan kegiatan perekonomian internasional, kegiatan ekonomi biasa pun, yang harus kalian lakukan ketika membuka usaha di suatu tempat, lakukan survei terlebih dahulu. Pahami kebudayaan orang sekitar daerah tersebut. Mulai dari agamanya, mulai dari bahasanya, cara mereka berkomunikasi. Kemudian kalian survei lagi produk apa yang akan kalian jual di sana. Lihat pesaing sekitar. Ada tidak yang menjual produk yang sama? Produknya dibutuhkan atau tidak? Kita bisa menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kekuatan kita di mana? Kelemahan kita di mana? Peluang kita bagaimana? Ancaman kita apa? Kalau kita sudah mengetahui hal itu tersebut, baru udah disurvei ke pasar, udah tahu harganya, baru kita buka usaha di sana. Kalau tidak, jangan berani-berani. Karena apa? Bangkrut sebentar lagi. Persiapkan dulu mentalnya, persiapkan dulu semuanya, produk, harganya. Kenapa harganya dipersiapkan? Persiapkan harganya. Kalian tahu dulu harga yang dikeluarkan oleh kalian apakah sama, bisa bersaing dengan harga yang dikeluarkan oleh para pesaing. Survei tempatnya, baru buka toko. Lakukan promosi besar-besaran. Kalau tidak ada itu, tidak akan bisa. Saya jamin selesai. Jangankan di internasional, di negara kita sendiri pun kita akan bangkrut. Saya kembali lagi pada ekspor dan impor. Setelah kita mengetahui apa saja dari kegiatan ekonomi internasional, ekspor dan impor, kemudian franchise, waralaba, lisensi, dan ekspor impor mempunyai pola pembayaran open account, wesel inkasso, cash payment, letter of credit. 5. Pengembangan dari ekspor ini berarti meningkatkan diplomasi perjanjian dagang, di mana beberapa negara acap kali melakukan perjanjian dagang untuk memperoleh kepastian. Peningkatan promosi dagang di luar negeri sebagai langkah mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional. Pelaksanaan kegiatan promosi dapat berupa aktivitas pameran dagang. Ini yang harus dilakukan. Ini sudah saya bahas.
Itu saya ambil dari teorinya Philip Kotler. Product, price, place, promotion. Kalau produk kita barang, cukup sampai 4P saja. Marketing mix. Product, price, place, promotion. Itu yang harus kalian persiapkan untuk pengembangan ekspor. Produknya apa? Kalau di dalam bukunya Mahyus Ekananda, dia mengatakan harus melakukan aktivitas pameran dagang, mengikuti festival olahraga, seni, ataupun aktivitas lainnya yang dapat berfungsi untuk promosi. Ini untuk pengembangan ekspor. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor ini. Apa saja faktor-faktor? Ya, selain faktor negara, aktivitas ekspor dan impor sering dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok aktivitasnya adalah perdagangan dalam bentuk barang atau produk berwujud seperti pakaian, komputer, bahan baku. Publikasi resmi pemerintah AS menyebutkan jenis perdagangan impor dan ekspor barang, merchandise ekspor dan impor. Inggris menyebutnya sebagai perdagangan visible. Kelompok aktivitas lainnya, perdagangan dalam bentuk jasa, produk tidak berwujud seperti aktivitas perbankan, perjalanan, akuntansi. Di Amerika Serikat disebut sebagai ekspor dan impor jasa. Di Inggris sering disebut perdagangan visible. Jadi kalau kita berbicara mengenai produk, produk ini dibagi hanya dua. Yang pertama produk berwujud, yaitu produk barang. Alat marketing mixnya cukup 4P, produk, price, place, promotion. Tapi kalau misalnya produknya adalah jasa, maka kita tambah lagi menjadi 7P. Yang tadi produk, price, place, promotion, sekarang menjadi proses, people, dan physical evidence. Bedanya apa? Bedanya ketika kita menjualkan produk barang berwujud, cukup alat pemasaran atau marketing mixnya 4P ini. Produk, price, place, promotion. Produknya bagaimana? Ya jelas kalau produk barang dia berwujud. Kita bisa merasakan kehandalannya, durability-nya. Dilihat dari durability. Price, harga. Produk jasa pun sama harga. Place, tempatnya untuk kita memajangkan barang akan mempengaruhi produk kita akan dilihat oleh orang atau tidak. Dan cara promosi, kalau produk barang cukup itu saja. Tapi kalau misalnya people, proses dan physical evidence ini untuk produk jasa. Kenapa? Karena yang melaksanakannya siapa? Produk jasa beda dengan produk barang. Contoh, kalau misalnya kita beli produk barang, mouse saja, kita bisa merasakan, oh ini mouse, terbuat bahannya dari plastik. Kalau jasa, yang bisa merasakan adalah penikmat jasa tersebut saja, dan tidak bisa membawa barangnya seperti mouse ini. Contohnya apa? Jasa pijat, dipijit. Bisa nggak bawa tukang pijitnya ke rumah? Bisa sebetulnya, tapi setelahnya pulang lagi. Toh tidak kita miliki tukang pijitnya, kecuali tidak ada perkecualian ya, kecuali kalian nikahi. Berarti ya, bertemu terus dengan pijit itu. Jasa akuntansi atau jasa accounting, jasa administrasi, jasa pengadministrasian. Bisa tidak dibawa orangnya? Tidak kan? Tapi jasa pengadministrasiannya lah itu yang kita beli. Dari pijit, jasa pijitnya itu yang kita beli. Begitu toh? Nah, begitu juga dengan kegiatan dari ekspor dan impor. Perdagangan berwujud dan tidak berwujud. Produk apa yang akan kalian jual? Jasa apa yang akan kalian jual? Kalau jasa pembuatan website misalnya, berarti itu produknya produk jasa. Marketing mixnya ditambah lagi dengan people dan proses. Orangnya siapa dan prosesnya bagaimana? Physical evidence, keadaan bentuk fisik tempat jasa kita melakukan transaksi. Tujuannya ya pasti memperoleh keuntungan atau profit. Harga barang yang diekspor ke luar negeri lebih mahal dibandingkan di dalam negeri. Jika lebih murah, eksportir tidak tertarik untuk mengekspor barang. Nah, ya jelas. Bukhari Alma mengatakan bahwa kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis adalah usaha atau perusahaan. Kenapa kita melakukan kegiatan bisnis?
Tujuan akhirnya adalah untuk profit atau keuntungan. Kegiatan perorangan individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Itu bisnis. Itu kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya, mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu perekonomian. Negara mana yang ingin rugi? Kan tidak ada. Oke. Beda antara insiden ekspor dan aktif ekspor. Apa bedanya? Suatu perusahaan yang dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidensial, terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang, kemudian mengirimkannya ke negeri orang tersebut. Itu namanya insiden ekspor. Sedangkan aktif ekspor, tahap terdahulu dapat berkembang terus dan terjalin hubungan bisnis yang rutin dan kontinu. Transaksi tersebut makin lama semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional. Tahap aktif perusahaan negeri sendiri mulai aktif melaksanakan manajemen atas transaksi. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha bertindak pasif yang disebut sebagai pembelian atau purchasing. Jadi maksudnya kalau insiden itu terjadi, orang asing datang ke kita, kita mempunyai barang baru dikirim, itu insiden. Karena orang itu memang butuh. Tapi kalau misalnya aktif, ini berlangsung sudah lama. Kita yang membuka jalan terlebih dahulu, mengetahui orang itu tinggal di luar negeri dan kita mengirimkan barang pada dia. Dan produknya terus berkembang. Begitu. Secara historis, perdagangan internasional pertama berbentuk ekspor dan impor. Namun, dalam dunia perdagangan internasional sekarang ini yang sangat kompleks, banyak bentuk aktivitas bisnis internasional lainnya yang lazim. Selain ekspor dan impor. Indonesia sendiri, barang ekspor yang diekspor ke luar negeri adalah minyak tanah, bensin, solar, dan LPG atau migas. Barang-barang yang diekspor oleh Indonesia dua macam, migas dan non-migas. Itu saja. Kemudian, aktivitas lainnya yang harus kalian ketahui dalam aktivitas ekonomi internasional, yang harus kalian pelajari adalah ini. Lisensi atau licensing. Tahap berikutnya, penjualan lisensi adalah merek atau lisensi sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk pemakaian lisensi tersebut, perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atau lisensi kepada perusahaan asing. Yang ketiga, investasi. Ini sudah saya bahas lebih awal karena investasi ini ada kegiatannya yang berkembang. Foreign direct investment, foreign portfolio investment. Foreign direct investment adalah bentuk kegiatan investasi asing langsung yang dilakukan dengan tujuan secara aktif mengendalikan properti asetnya atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah, negara tempat kantor pusat perusahaan induk berada, disebut home country. Atau foreign direct investment ini adalah bentuk investasi asing langsung. Bentuk aktivitas dari foreign direct investment akhirnya berkembang menjadi multinational corporation. Orangnya langsung datang ke negara kita, dan ini sudah saya bahas sebelumnya. Orangnya langsung datang ke negara kita dan mereka membuka usaha di tempat kita. Maka dinamakan dengan foreign direct investment atau bentuk investasi asing langsung. Sedangkan foreign portfolio investment atau FPI adalah pembelian aset keuangan asing berupa saham, obligasi, dan sertifikat deposito dengan tujuan selain untuk pengendalian. Ini bentuk kegiatan investasi setelah FDI, FPI, portofolio. Kita hanya membeli saham, obligasi, dan surat berharga lain. Di mana dilakukannya? Ya tentu saja kita tinggal membeli surat berharga tersebut di BEC, Bursa Efek Jakarta, untuk saham. Berarti kalian pialang atau broker. Kemudian bentuk lain, kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah pengoperasian yang dilakukan oleh pribumi
dengan memberikan izin, adanya izin dari perusahaan internasional untuk mengoperasikan perusahaan itu. Itu kontrak manajemen. Jadi hanya izinnya saja. Ini dirangkum menjadi 5 juga. Jadi ekspor impor, lisensi, waralaba, kontrak manajemen, kemudian apa tadi, investasi dibagi lagi menjadi 2, foreign direct investment, foreign portfolio investment. Kemudian kita bagi lagi setelah investasi itu MNC, multinational corporation. Sampai di sini sekilas saja mengenai ekonomi internasional. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, karena saya akan mengambil gambar untuk dokumentasi kita. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, nanti UASnya sampai di sana, sampai kegiatan ekonomi internasional. Tapi saya akan membahasnya sekilas saja, tidak detail, dan kalian bisa hafalkan itu. Dan hitung-hitungannya sedikit, mungkin hitung-hitungan mengenai kegiatan dari teorinya dari David Ricardo, kemudian teorinya dari Adam Smith. Itu kan menghitung sedikit, nggak terlalu banyak. Ini kegiatan perekonomian juga, debt service ratio. Itu kalian hafalkan saja teorinya, karena itu keuntungan dari bagaimana kita menghitung pengembalian dari kegiatan ekspor dan impor, dikatakan sebagai debt service ratio. Oke, hitungan ketiga sekali lagi, 1, 2, 3. Ini bentuk absen dari kegiatan kalian hari ini. Dan saya sudah menguploadkan ke si Akad mengenai materinya. Kalian tinggal download saja. Dan kalau tidak download pun kalian harusnya sudah mendapatkan materi ini dari pembicaraan kita. Dari saya menerangkan tadi, kalian sudah mendapatkan materi. Sudah, sekali lagi, sudah 2 slide, 37 orang. Tidak ada sesi kedua, jadi hanya sesi pertama saja supaya kalian nanti tidak terlalu banyak yang harus kalian hafalkan. Materinya sampai situ saja dulu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, saya persilahkan. Dan saya akan absen. Pak, izin Pak. Si Akad. Ya, ada pertanyaan? Pak. Enggak, ini Pak, Cindy Aryani tadi izin sakit katanya Pak. Siapa yang berbicara ini? Ada yang ditanyakan? Lilian Pak. Oh iya, kenapa? Enggak Pak, ini tadi Cindy Aryani izin sakit katanya Pak. Oh, oke. Ya, nanti saya masukkan ke dalam absen. Cindy Aryani izin. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat melaksanakan ujian akhir semester. Sampai bertemu lagi di semester selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Senang berjumpa dengan Anda. Nanti kalau misalnya ada kekurangan untuk penilaian, mungkin kalian bisa menghubungi pihak akademik. Kalau tidak ada masalah dengan saya dan dengan materinya dan ujian kalian bisa menjawab, saya tidak akan memberikan nilai yang kalau tidak A, B, ya paling kecil. Kalau misalnya jelek-jelek sekali ya mungkin C. Kalau D, saya jarang kalau orang itu tidak bermasalah. D atau E, saya jarang memberikan nilai D atau E, kecuali dia sering bermasalah, masalahnya dari tugas, masalahnya dari UAS, atau masalahnya dari UTS yang dia tidak ikuti. Biasanya nilainya kalau tidak C, tidak D ya E. Kalau misalnya semua kalian ikuti, mulai UTS, UAS, tugas kalian masuk semua, tidak usah khawatir. Nilainya kalau tidak A, B, paling kecil C. C itu biasanya kalau misalnya jawabannya itu jauh sekali dari pertanyaan yang saya tanyakan.
Kalau tidak dari itu, kalian tidak usah khawatir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dermawan. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam. Jangan ragu-ragu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saja materinya dari ekonomi, ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi 3 sektor, ekonomi 2 sektor, ekonomi modern, sampai ke ekonomi internasional. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.